Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Senang sekali ya saya bisa kembali hadir menjumpai Bapak Ibu semua jemaat terkasih Mawar Sharon Balikpapan. Ini kelihatannya sore ini cuaca sudah mulai lebih terang ya, gerimisnya sudah mulai berhenti. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu datang, ini jam-jam yang harusnya mantep ini. Karena jam-jam sudah makan siang, mungkin sudah bobo siang juga barangkali ya. Dan kita bersiap untuk makan malam. Nah sebelum makan malam, apapun nanti makanan malam kita, hari ini kita menantikan biar firman Tuhan itu ditabur dalam hati kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika firman Tuhan itu ditabur, yang Tuhan bilang itu bukan benihnya yang salah. Tapi dia jatuh di tanah seperti apa. Saya percaya benih firman Tuhan itu baik, kudus, dan sempurna. Dan saya berdoa hari ini benih yang ditabur ini akan jatuh di tanah-tanah yang subur. Amin. Sehingga bukan hanya akan bertumbuh, bertunas, tapi bahkan akan berbuah dan akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara, hari ini adalah khotbah yang keempat dari seri The Transformation Journey yang dari tadi pagi saya sampaikan. Bicara tentang bagaimana roh kita itu dibangkitkan, revive and strive di ibadah satu. Lalu hati kita ini belajar untuk kita tuh mengejar kemurnian hati dan kita aman di dalam Tuhan, pure and secure. Tadi di ibadah Army of God ya, teman-teman seumuran saya, kita bicara soal bagaimana kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, grow and overflow. Nah hari ini di sore ini ibadah keempat, saya mau mengajak kita semua untuk masuk ke aspek yang sering kali kita lupa. Bahwa the real battlefield, pertempuran yang sebenarnya itu adanya di mind kita, di pikiran kita. The battlefield of mind. Makanya tema di sore ini adalah reset and no regret. Ya, kalau kita punya device gitu ya, itu ada suka tombol yang namanya reset gitu ya. Kalau di handphone itu ada tulisannya reset to factory setting. Reset to factory setting artinya semua modifikasi yang sudah kita lakukan selama ini itu dikembalikan kepada settingan pabriknya aslinya. Nah Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kita ini, firman Tuhan katakan kita ini buatan Allah. Handcrafted by God Himself. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita ini katanya kan yang datang setelah yang sulung, yaitu Yesus. DNA-nya Tuhan tuh ditaruh dalam hidup kita. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah Ia tetapkan sejak semula. Artinya destiny kita ke depan itu untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyelaraskan frekuensi pikiran kita, cara berpikir kita kembali kepada factory settingnya. Dan ingat, kita ini bukan sekedar di manufaktur gitu ya, di Surabaya, Balikpapan dan manapun. Tetapi kita diciptakan di kerajaan surga di dalam Tuhan. Maka kita harus kembali ke sana. Dan tantangan terbesar adalah penyesalan. Anda tahu penyesalan itu selalu datang di akhir, ya kan? Karena kalau di awal itu namanya pendaftaran, Bapak Ibu. Ya, makanya penyesalan itu di akhir. Nah, hari kita akan belajar dari firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, ini adalah tuntunan firman Tuhan yang membuka khotbah saya hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi katanya apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini lebih menarik Bapak Ibu. Dikatakan gini, do not conform to the pattern of this world. Pattern itu bahasa Indonesianya pola, kebiasaan. Dengan kata lain firman Tuhan mengajarkan kita semua, jangan sampai kita ikut-ikutan, larut, terbawa dengan cara berpikir, cara hidup, gaya hidup, pola-pola yang dunia sedang jalani. Makanya hal pertama yang kita mau belajar hari ini
adalah untuk mengenali lebih dulu. Recognize. Apa yang kita kenali Bapak Ibu? Saya mau mulai dari sebuah poin yang kita perlu sadari. Yaitu ada pola-pola yang salah. Yang tanpa kita sadari sudah menjadi kebiasaan kita berpikir hari ini. Mungkin dari beberapa dari kita berpikir gini, saya kan sudah percaya Yesus lahir baru. Masa iya ada cara berpikir yang negatif atau salah? Saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu yang ketika diminta untuk mulai melayani, apalagi kalau memimpin sebuah acara atau diminta untuk melayani di CG gitu. Terus kalimat pertama yang otomatis keluar gini, jangan saya. Yang lain saja. Saya masih baru 20 tahun. Tanpa kita sadar, kita seolah-olah sedang berkata bahwa saya nggak mampu. Loh, bukankah firman Tuhan berkata, roh yang lebih besar dalam diri kita itu, roh yang dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada dunia ini. Dan kita diminta untuk jadi berkat. Kita identitasnya garam dan terang. Bukan untuk disimpan katanya. Terang itu nggak untuk ditaruh di bawah ganteng. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih kita kesempatan lewat pemimpin, lewat gembala, saudara harus berkata apa? Siap laksanakan. Itu kayak di upacara bendera. Saya ini dulu paskibra saudara, tapi untuk level kota Cirebon. Belum sampai IKN apalagi istana. Kalau mau mulai, saya pemimpin upacara akan datang kepada pembicara dan berkata apa? Upacara siap dilaksanakan. Lalu kan pembina bilang apa? Laksanakan. Apa jawaban pemimpin upacara? Laksanakan. Siap laksanakan. Jadi Bapak Ibu, kalau jenderal besar yang maha mulia Yesus Kristus lewat hambanya, Pastor Yudi Kusmanto berkata, kamu akan dipercayakan untuk membuka CG baru dan melayani di sana. Siap laksanakan. Ada amin? Coba yang aminnya lebih kencang lagi. Amin. Siapa? Sikat. Karena memang itu. Katanya kita itu seperti prajurit kan. Yang tidak memikirkan, memusingkan hal-hal yang pribadinya. Tapi bagaimana kita menyenangkan komandannya. Siapa komandan kita? Yesus. Gak terpaksa kan tadi ngomong laksanakannya? Kok jadi ketawanya garing gitu kayaknya. Kayak ketawa orang terjebak gitu. Bapak Ibu, Paulus lewat firman Tuhan tadi mengingatkan kita perlu apa katanya? Berubah oleh pembaharuan budi. Dalam bahasa Inggris, be transformed by the renewing of your mind. Diubahkan lewat pembaruan pikiran kita. Kenapa? Karena selain hati, banyak yang terjadi dan kita lakukan itu datangnya dari sini. Ada begitu banyak pengajaran, kepercayaan, kebiasaan yang ditanamkan. Kita bersyukur kalau kita punya anak-anak, cucu yang sudah sejak kecil dikenalkan kepada firman Tuhan. Saya ini termasuk produk yang bukan lahir di keluarga orang Kristen Bapak Ibu. Sehingga saya besar dengan nilai-nilai norma-norma tapi dengan kebiasaan-kebiasaan. Yang kalau pergi dulu papa saya suka ajak kita keliling Jawa gitu kan dan selalu naik mobil. Dan kita yang anak-anak cowok kan kalau udah kebelet ya udah minggir keluar pipis gitu kan. Tapi banyak aturannya Bapak Ibu. Permisi dulu. Ya kan? Siapapun yang ada di sini permisi saya mau kencing. Karena takut kalau kena kita nanti problem. Diajak pergi ziarah lewat saya ke Sandung gitu. Terus papa saya bilang oh kayaknya itu batu nisan. Saya kan bilang bodo amat. Terus pas balik ke Sandung lagi. Saya bilang makanya kamu harus permisi. Dia kan ngerasa bantalnya kegeser gitu kan. Jadi Bapak Ibu terlalu banyak aturan yang gak masuk akal. Tapi saya percayai. Dulu saya punya buku kalau mau potong rambut lihat dulu harinya cocok gak buat potong rambut. Repot banget. Karena apa yang kita percaya itu yang kemudian terjadi dan kita alami Bapak Ibu. Makanya kita perlu pembaharuan pikiran. Ada lagi suami istri, ya anak perempuannya dari kecil diajarin sama mamanya. Ingat, kamu kalau sudah menikah jangan bergantung sama suami. Mesti punya simpenan sendiri. Bawa bantal, bawa guling, bawa lemari, bawa semua.
Kenapa nanti kalau ada apa-apa suami kamu ini, jangan ngomong nih sama suami kamu. Padahal kita percaya di dalam Tuhan semuanya satu dalam pernikahan. Nah, hal-hal seperti ini tanpa kita sadar, Kristennya udah, tapi ininya masih campur aduk. Karena ada pola-pola yang sudah bertahun-tahun ditanamkan, diterima, dan kita perlu jadi orang yang memetakan. Makanya kita tuh kalau kita mau mengalami pertumbuhan, kita mesti kenali. Apa ya yang selama ini seringkali membuat saya tidak maksimal? Oh, ternyata ada trauma. Saya pernah dengan semangat waktu lagi SD, siapa yang mau jadi ketua panitia? Saya! Gitu kan, karena masih kecil. Terus pas lagi saya teriak saya, ternyata cuma saya yang teriak. Teman-teman semua satu kelas ketawain saya. Mulai hari itu saya gak pernah lagi berani mengajukan diri. Kadang-kadang kita kelupaan Bapak Ibu. Tapi ada banyak hal. Mungkin Bapak Ibu pernah dikecewakan ketika melayani. Ya, bergabung di komunitas terus jadiin bahan gosip. Terluka sama gereja. Bapak Ibu, saya mau dorong. Izinkan Tuhan mereformasi dan mentransformasi pikiran kita. Karena kalau kita gak ngalami pembaruan pikiran, kita akan penuh dengan asumsi, persepsi, dan kesalahan-kesalahan, kepercayaan. Ya akhirnya membuat kita jadi seperti kakinya terikat dan kita gak bisa bergerak dengan leluasa. Makanya kita perlu kenali nih, pola-pola apa yang kita sering muncul dalam pikiran kita. Gampang curiga itu pasti ada sebabnya Bapak Ibu. Sensitif gitu. Karena apa? Ada kejadian di masa lalu. Makanya kenapa Bapak Ibu perlu mengalami pemulihan. Perlu mengakui, terbuka. Supaya Bapak Ibu perlu bisa didampingi, bisa dibantu, dipulihkan, menerima pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Kalau kita nih sakit, ada gak yang pengen sakit terus-terusan? Gak ada kan? Tapi kita juga perlu datang. Anda kalau ke dokter gitu ya, terus datang ke dokternya. Gimana? Sakitnya apa? Dokter kan? S1, S2, sekolah tinggi-tinggi gak bisa tebak penyakit saya. Payah. Yang gila siapa Bapak Ibu? Dokternya apa pasiennya? Pasiennya. Lah kita kalau ketemu ada CGL, ada coach, ada TL, ada gembala, saudara bilang gini. Masa saya mesti ngaku terbuka terus? Kan diurapi. Coba deteksi apa trauma masa lalu saya. Ya bukan begitu juga lah Bapak Ibu. Keterbukaan kan awal dari pemulihan. Makanya perlu dari kita sendiri yang menelusuri. Supaya kita bisa kenali. Dan kalau kita sudah kenali, maka kemudian yang kita bisa lakukan apa Bapak Ibu? Kalau sudah kita mengenali, kemudian kita bisa mulai melakukan apa Bapak Ibu? Kita mulai bisa riset. Kalau handphone sudah gak karu-karuan, udah ngehang. Kemarin itu handphone anak saya yang sebelumnya itu screen-nya sudah kena gitu. Sehingga gak bisa touch screen-nya. Waktu saya bawa ke toko handphone gitu, dia bilang ini mesti di reset. Semua datanya hilang, semua programnya akan kembali ke awal. Kalau kata orang Pertamina, mulai lagi yuk dari nol. Nah kira-kira gitu. Kita tuh di dalam Tuhan perlu ngalamin riset. Dulu punya bapak yang gak bertanggung jawab. Suka mukulin. Ketemu bapak surgawi. Riset. Oh bapak yang di surga beda sama bapak yang di bumi. Mereka punya banyak kekurangan, kesalahan. Tapi bapak di surga gak pernah mengecewakan dan dia setia. Pembaharuan akal budi. Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Coba. Ini yang sudah menikah boleh lambaikan tangan. Kebanyakan kan kalau duduk-duduk ini kan biasanya sebelahan sama suami istri ya. Kan kalau ada bangku-bangku kosong terus laki-laki sama perempuan duduk sebelahan biasanya suami istri. Kan gak mungkin sama istri orang gitu kan. Nah suami istri ini seringkali cekcok itu gara-gara apa Bapak Ibu?
Asumsi bener gak? Waktu istrinya ngomong, suaminya nanya, hari ini makan apa? Istrinya baru capek masak bilang, ya yang di meja. Suaminya langsung, buah! Kurang ajar kamu sama suami. Firman Tuhan berkata, hormatilah suamimu. Tunduklah sambil jinjit-jinjit gitu ngomongnya. Padahal istrinya cuma ngomong begitu doang. Kebetulan keturunan Medan. Saya waktu baru menikah sama istri saya, sini orang Cirebon Bapak Ibu. Istri saya itu kelahiran Medan. Waktu saya belum lama menikah, tinggal di rumah. Mertua saya ikut gitu kan. Tinggal mama mertua. Suatu pagi saya kebangun. Saya pikir siapa ini yang berantem pagi-pagi gitu. Terus saya ke bawah. Terus saya bilang, apa sih pagi-pagi udah berantem? Terus mama mertua saya sama istri saya cuman, siapa yang berantem ya? Lu tadi ada suara kenceng. Oh kita lagi ngobrol. Ternyata kalau orang Sumatera, Medan itu kalau ngobrol begitu. Terus kadang-kadang mukanya ekspresinya kayak orang ngotot gitu. Tapi itu ternyata ngobrol Bapak Ibu. Nah kalau saya nggak paham itu dan saya nggak nanya, saya kan bisa punya pikiran yang macam-macam. Nah kadang-kadang hal-hal seperti ini Bapak Ibu itu bisa mengganggu hubungan. Makanya kita perlu riset dengan cara apa? Mengingat-ingat, memikir-mikirkan. Makanya katanya apa? Renungkan firman siang dan malam. Supaya apa? Dia mengisi pikiran kita. Kalau kita sudah kenal yang negatif, maka kemudian itu harus di-replace, diganti. Itu kayak handphone kita itu selalu berapa waktu sekali itu software-nya mesti di-update. Nah waktu kita masuk ke dalam Kristus, kita perlu riset. Tapi riset saja nggak cukup, kita perlu update. Dengan firman Tuhan setiap hari. Berapa banyak yang punya handphone gak perlu dicas. Saya mau beli handphone kayak gitu. Gak ada kan. Handphone paling canggih pun cuma paling bisa tahan lebih lama. Tapi ujung-ujungnya perlu dicas. Masa kita gak perlu dicas sama firman Tuhan? Saya udah baca loh dari Kejadian sampai Wahyu. Kapan? 5 tahun lalu. Ya terus habis itu ya udah saya udah selesai gak perlu baca lagi. Emang baca novel gitu sampai selesai terus udah. Kan gak gitu Bapak Ibu. Kita kalau senang sama film tertentu aja nonton ulang lagi kan. Masa baca firman Tuhan kita gak mau ulang baca setiap hari. Kita mengisi. Supaya apa? Fokus kita jadi kepada yang tadi tuh. Yang mulia, yang manis, yang murni. Sehingga pikiran kita itu bukan dipenuhi sama yang negatif, asumsi, persepsi yang salah, kepercayaan yang salah. Tapi diisi dengan kebenaran. Diisi dengan pemikiran yang positif, dengan harapan, dengan keyakinan, dengan iman. Saya sama istri saya itu selama 1 tahun terakhir ini kami benar-benar Tuhan ajar untuk menjadi orang tua yang benar-benar dikasih anugerah khusus. Anak kami 3, perempuan laki-laki. Yang perempuan ini for some reason dalam tanda kutip normal banget. Pinter, terus dia ternyata menuruni bapaknya. Literasi dan linguistik kecerdasannya tinggi gitu. Pinter ngomong, makanya satu sisi suka. Tapi gak ada masalah. Dikasih di sekolah yang kompetitif pun kita sampai bingung kok pulang sekolah dia kayaknya gak pernah belajar, santai. Tapi ulangan oke terus, hasilnya juga oke. Terus kita pikir, oh sekolah ini memang ternyata gampang. Terus kita ketemu sama beberapa orang tua lain bilang gini, gampang dari mana? Anak gue stres katanya. Anak lu aja pinter katanya. Oh. Nah tapi kemudian hampir 1 tahun yang lalu kami menemukan anak kedua kami itu kok makin lama kami melihat ada yang kurang pas. Terus kami coba perdalam gitu ya. Oh ternyata dulu waktu di perut itu sempat sungsang. Terus lahir sesar, dia ngalamin speech delay. Jadi telat ngomongnya. Saya ingat dulu kita masukkan ke pra-TK gitu ya. Umur baru 3 tahun gitu. Supaya dia dikelilingi banyak teman-teman supaya ngomong. Itu kalau di sekolah zaman itu, anak saya itu sekarang umurnya 12. Dia kalau di sekolah, kalau dia ngomong 1 kata aja, itu gurunya tepuk tangan semua. Karena saking iritnya ngomong. Cuma senyum-senyum terus. Senyumnya ganteng sih kayak bapaknya. Tapi
Kan kita ngarepin ada omongan gitu ya. Terus belajar, kok kita lihat anak ini kok suka ngomong-ngomong yang sama, ngulang-ngulang cerita. Lalu senang sekali dengan permainan yang sifatnya visual gitu, puzzle. Cepet banget, saya aja kalah cepet sama dia. Terus dia main Lego, tadinya itu Duplo. Duplo tuh jadi yang bentuknya masih kelihatan dan gampang nyusunnya. Terus mulai ke Lego yang biasa. Lalu akhirnya dia gak pernah lagi lihat instruksi dari kepingan-kepingan Lego yang macam-macam itu. Dia bisa susun sedemikian rupa, terus dia bikin rumah 2 lantai ada liftnya. Terus ada pintunya bisa swing. Terus dia bikin kapal. Saya bilang, nih gambarnya dari mana? Gak ada. Koko pikir-pikir sendiri aja katanya gitu. Bilang, jenius banget kayak bapaknya, saya bilang. Enggak bercanda ya. Saya bilang, kok pinter banget anak ini gitu. Papanya aja gak segitunya, enggak segitunya. Tapi kok begitu bicara tentang kemampuan bersosialisasi, ngobrol, kok kayaknya ada yang aneh ya. Terus gampang banget kesulut marah. Senyum-senyum, tapi kalau ada yang gangguin, oh dia bisa marahnya luar biasa. Kita pikir kenapa ya? Sudah ditumpang tangan, didoain, tapi kayaknya kok ada something wrong. Lalu suatu ketika kami ke-trigger Bapak Ibu. Gara-gara entah dari mana ceritanya, anak saya namanya Samuel. Dia lagi ngobrol sama mamanya, terus tiba-tiba dia ngomong nyeletuk gitu aja. I want to die. Mamanya langsung kaget, histeris, langsung teriak. Wah ngaco kamu, suka nangis gitu kan. Terus saya yang bingung karena saya gak ada di situ, saya dengar ceritanya. Lalu sempat anak saya ini saya ajak ke konselor di salah satu lembaga pendidikan Kristen. Jadi saya ajak ke sana, terus dia diajak ngobrol sama psikolognya, ditanya. Terus dia bilang, apa yang kamu pikirkan? Lalu dia nulis di tulisan itu di pojokan bawah, kecil sekali tulisannya. Dia bilang ini, I want to die. Terus waktu psikolognya ketemu kami, dia cerita, Bapak Ibu ini indikasinya kalau melihat ini tulisannya kecil sekali dan di pojokan. Dia sebenarnya ragu dan takut untuk cerita. Dan for some reason dia tahu ini salah. Tapi dia merasakan ini. So saya berpikir apa yang harus dilakukan. Nah singkat cerita Bapak Ibu, Februari tahun lalu 2023 saya kehilangan adik kandung saya. Jadi anak yang paling kecil di keluarga kami, jadi adik kandung saya baru ulang tahun ke-42 di awal Februari, lalu di akhir Februari dia ngalami kecelakaan di tol. Kecelakaan tunggal langsung meninggal di tempat. Singkat cerita karena kejadian itu terjadilah histeris dari adik ipar saya, anak-anaknya gitu kan. Anaknya 3 sama kayak saya, lebih kecil-kecil. So kami benar-benar terpukul gitu kan. Nah satu hal yang kami perhatikan saya sama kakak saya, lihat kok anak keponakan kami yang paling besar ini kok kayaknya kurang emosional. Jadi anak saya aja yang nomor 2 itu nangis gitu karena omnya meninggal. Lalu yang nepok-nepok dia itu anaknya, keponakan saya yang besar, tepuk-tepuk gitu. Terus saya bilang ini kok jadi kebalik saya bilang. Lalu cici saya ini langsung ngomong, kayak ini ponakan kita nih mungkin perlu diketemukan sama psikolog supaya kita pastikan ada apakah dia terlalu mendem. Karena anak yang kedua, wah histerisnya luar biasa. Itu sebelum peti ditutup itu masih ditutup cadar itu dipegang terus sampai harus di touch up gitu make upnya. Karena udah nempel semua sama cadarnya kan. Begitu petinya ditutup, wah nangisnya udah kayak apa. Yang pertama cuman berbes mili kalau orang Jawa bilang. Cuman netes dikit. Nah singkat cerita, setelah ketemu psikolog dan akhirnya di konseling, terus dia sampaikan, paparkan. Waktu saya dengar, wah bagus juga ya pemaparannya. Dan tidak bertentangan dengan firman. Karena saya tuh selama ini agak hati-hati dengan psikolog. So akhirnya saya putuskan, udahlah saya bawa anak saya. Pas dicek, kita ngobrol sama psikolognya. Apa sih yang dialami, saya ceritakan gini-gini, terus dia kasih tahu. Kelihatannya ada indikasi Pak, tapi boleh nggak anaknya dibawa, nanti kita akan coba gali lebih lanjut, ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Terus saya kepikir, karena tempatnya lumayan jauh, kami tinggal di daerah Alam Sutra, daerah Tangerang, tempat psikolognya di Jakarta Utara, di Kelapa Gading. Itu kalau buat Jakarta jauh, kalau di sini udah bolak-balik, masih belum nyampe, kira-kira gitu. Nah akhirnya saya bawa sekalian anak saya yang kecil ke sana, 2
dua-duanya. Karena anak saya yang kecil udah kelas 3, baca tulis masih susah. Saya jadi bingung ini kenapa anak-anak yang cowok kok unik-unik ya, saya bilang. Perasaan bapaknya enggak deh gitu. Apa mamanya? Saya pikir udahlah, terus kita bawa. Akhirnya dari pertemuan psikolog itu kami baru menemukan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin gak familiar, ada yang namanya ASD, Autism, S-nya apa ya? Autism Syndrome Disorder. Jadi, dan itu banyak sekali spektrumnya. Spektrum disorder, Nah akhirnya, anak saya ternyata nomor 2 itu menurut alat ukur tesnya, itu termasuk kategori Asperger. Jadi itu autism yang rendah sekali levelnya, pinter anaknya, tapi problem di sosial. Dia suka melakukan dan berbicara berulang-ulang. Problemnya Bapak Ibu, maaf ya saya ngomong, kalau autism yang parah, dia dalam tanda kutip bodoh dan dia nggak ngerti. Sehingga ketika orang ketawa, dia ikut ketawa. Padahal ngetawain dia. Nah anak saya ini pinter. Jadi kalau ada yang ngetawain dia bisa marah gitu. Dan ternyata yang dia pahami itu cuma happy sama angry. Makanya kalau happy ya ketawa, yang lainnya cuma marah. Gak ada yang lain. Sedangkan anak yang kecil ternyata high arousal. Yaitu apa? Punya activity yang sangat tinggi. Dia kalau tidur tuh muter. Dan kalau bangun tidur keringetan semua. Padahal pakai AC. Dan itu semua ternyata fisiologis. Bawaan, kalau orang bilang bawaan orok gitu. Karena kan saya mau tahu ini kenapa kita besarkan secara benar kok begini. Ternyata ada fungsi-fungsi fisiologi. Karena kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, kita hidup di dunia dengan kondisi chemical, makanan, lifestyle, semua yang kita nggak bisa pungkiri. Dan menurut riset sekian persen dari setiap kelahiran bayi di dunia ini itu autism. Nah apa kaitannya dengan saya mau cerita soal hari ini? Tuhan tuh ajar kami untuk tidak memperlakukan anak-anak ini sebagaimana kami memperlakukan diri kami sendiri. Kalau kita itu ngelihat ada anak kecil, terus dia ngambil sesuatu yang berwarna, kelereng gitu misalkan di meja, terus masukin ke mulut. Kita sebenarnya satu sisi kaget, tapi satu sisi kita paham. Namanya juga anak-anak. Kita nggak bisa bilang, hei kamu, tidak tahukah kamu bahwa itu kelereng? Kelereng itu mengandung bahan ini dan sebagainya. Dia nggak ngerti. Kita cuma ngomong, jangan. Ya kan? So, kami mulai belajar. Ada cara berpikir yang harus diubah. Satu, kita percaya Tuhan tetap baik dan berdaulat. Satu. Yang kedua, kalau Tuhan titipkan mereka, berarti Tuhan percaya kami mampu. Jangan salahkan Tuhan, tapi percayalah Tuhan akan pimpin. Dan saudara tahu sejak hari itu kami dipertemukan dengan orang-orang dan institusi yang membuat kami jadi lebih paham dan kami bisa kenali anak-anak ini. Singkat cerita waktu berselang sudah setahun lebih, kemarin saya ngobrol sama anak laki-laki saya yang paling besar, berarti anak nomor 2. Dia malam masuk ke kamar, terus saya tanya, dia senyum-senyum gitu modelnya. Terus saya tanya, Sam, gimana? Iya Pak. Aku ternyata di sekolah baru ini, Papa tahu nggak? Ada loh di masa yang lalu ada orang yang bunuh diri Pak di sini. Oh ya? Iya tapi di rumah. Oh gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, gitu kan? Terus saya langsung tanya. Enggak ding, dia ngomong. Ya kayak Koko dulu Pak. Oh iya, Sam dulu kamu kenapa sih kok? Kamu pernah bilang I want to die. Dia bilang, aku kesel. Aku kesel sama mama, sama Cici katanya. Kesel kenapa? Udah lupa Pak, nggak inget. Tapi kesel aja. Terus sekarang gimana? Masih mau? Enggak lah Pak, there's so many things that I want to explore. There's so many places I want to go. Karena itu juga dosa salah. Apa yang saya mau bilang gini loh Bapak Ibu. Bayangin kalau waktu dulu kami neken terus sama anak kami. Kami paksakan dengan cara kami. Kami gak mau berubah, kami gak mau terbuka, kami gak mau belajar. Apa yang terjadi? Makin parah mungkin kondisinya. Tapi dengan sekarang kami terus tanamkan firman Tuhan. Dan teman-teman terapis ini menolong secara fisiologis. Ya kan? Kemudian kita terus doakan. Beberapa waktu yang lalu
Dia sudah usia 12 tahun dan menyusul cicinya. Saya challenge dia, Samuel siap gak untuk kamu dibaptis? Dan dia bilang, iya Ma. Apa yang bikin kamu ragu? Aku kayaknya belum melakukan semua perintah Tuhan Pak. Loh, saya bilang justru itu. God doesn't looking for perfect people. Tapi waktu kamu dibaptis kamu akan dapat kekuatan. Kamu akan jadi orang yang punya kemantapan hati. Dan terjadi Bapak Ibu setelah dia dibaptis. Dia sekarang tiap hari dia jurnal. Dia baca firman saat teduh. Dia jadi anak yang luar biasa sekali. Dia hidup sesuai dengan namanya. Samuel itu artinya Tuhan mendengar. Dia orang yang selalu bilang, Pak, Koko udah berdoa. Buat ini, buat ini, buat ini gitu. Walaupun belum dijawab, gak apa-apa, tetap berdoa. Lalu kemarin saya sempat marah sama anak-anak, terus saya bilang sorry ya tadi Papa marah. Dia yang pertama kali datang, terus usap mata saya. Papa, don't cry. Everybody do mistake katanya. Loh ini pendeta diomongin anaknya. Tapi itu apa? Karena kita mau berubah Bapak Ibu. Apa yang saya mau sampaikan begini. Jangan berhenti untuk berubah di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita kalau sudah belajar untuk mengenali pola-pola yang salah. Dan kita riset kembali kepada firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Ayo rilis. Rilis apa? Lepaskan apa? Ya itu tadi. Hal-hal yang negatif. Penyesalan-penyesalan. Kadang-kadang kita itu bikin salah. Terus kita menghukum diri kita sendiri. Dan saya mau bilang maaf ya Bapak Ibu. Saya ngomong to the point. Kalau Anda berbuat dosa. Dan sudah mengakui dosa. Tapi masih terus menghukum diri sendiri. Tanpa Anda sadari Anda mulai sombong. Because you think that blood of Jesus cannot redeem you. Anda pikir darah yang Yesus tumpahkan gak bisa menebus kita. Kita hukum diri kita sendiri. Padahal Tuhan katanya apa? Dia melupakan dan membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat. So release. Ampuni dirimu sendiri. Everybody kata anak saya do mistake. Makanya Yesaya bilang apa? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu melihatnya? Kenapa kita gak bisa melihat sesuatu yang baru? Karena kita masih berkecimpung muter-muter di yang lama. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan mencatat Tuhan sengaja mengalihkan rute mereka. Karena Tuhan tahu mereka belum siap. Anda tahu nggak bangsa Israel tuh keluar dari Mesir dipimpin Musa. Itu petantang petenteng. Karena Tuhan kasih karunia semua barang-barang berharganya orang Mesir dikasih. So mereka jalan tuh dengan petantang petenteng bilang kita siap berperang. Kita siap habisi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan tahu persis bangsa ini nggak siap. Anda bayangkan. Bangsa dijajah sekian lama, diperbudak sekian lama. Mentalitasnya itu gak akan kuat. Boro-boro suruh perang. Dan terbukti. Tuhan sengaja perhadapkan mereka dengan Laut Merah kan. Dengan Laut Teberau. Apa yang terjadi? Langsung maki-maki Musa. Langsung berkata, ngapain kita dikeluarin dari Mesir cuma buat mati di sini. Lalu apa yang terjadi? Tuhan lewat Musa ketika mengangkat tongkat. Lautnya terbelah. Kita semua tahu ya cerita ini. Dan kemudian mereka lewat di tanah kering. Dan ketika mereka sampai di seberang, Tuhan tutup lagi lautnya dan semua pasukan yang mengejar habis. Oh mereka menari-nari bersyukur. Terus apa? Lapar. Balik lagi. Ini yang saya bilang tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Padahal baru nari-nari loh. Karena lewat laut. Itu kalau sekarang nih kita punya gelas kopi. Tiba-tiba terbelah kopinya kiri kanan. Itu aja masih keren loh hari ini. Ini laut loh yang terbelah Bapak Ibu. Tapi gak menghentikan. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan pola pikir yang lama. Lebih baik kami makan tapi diperbudak daripada di sini mati. Mikirnya yang dulu terus. Kami dibawa sejauh ini supaya kami kelaparan. Dikasih mana. Mana itu ajaib loh Bapak Ibu. Kebayang gak sih?
Tiap pagi kita buka pintu, ada makanan. Besok buka pintu, ada makanan. Lama-lama apa? Bosan. Protes lagi. Mana lagi. Nggak ada habisnya kan. Kenapa? Karena selalu yang dibandingkan yang lama. Makanya kita perlu rilis Bapak Ibu. Satu, cara berpikir yang lama. Saya sering ingetin papa saya. Papa saya itu dulu di sesembahannya dulu. Itu kalau milih buah buat dipersembahkan. Itu kena kegores kukunya, diganti sama dia. Itu apel tuh kan tahu ya. Kalau kegores kuku itu kan ada cacatnya terus kemudian lama-lama coklat. Langsung disingkir sama dia. Hati-hati sekali naruhnya. Sehingga dia terbiasa apa? Sempurna. Kalau berdoa yang disebut panjang banget. Ada ini, ada raja ini, ada dewa ini, ada dewi ini. Panjang banget dan urut. Sehingga sekarang kalau berdoa kadang-kadang formal banget. Disebut. Ya saya bilang gak apa-apa sih Pak. Itu memang cara gak penting. Yang penting arahkan hati kepada Tuhan. Tapi saya bilang, ingat. Dulu Papa ngomong sama orang pintar langsung dijawab. Sekarang Papa berdoa sama Tuhan. Papa perlu belajar baca firman. Supaya firman itu jadi suara Tuhan kepada Papa. Ya tapi Papa gak denger apa-apa. Ya baca Pak terus. Baca terus. Dia denger khotbah pendeta ini. Denger khotbah pendeta sono. Jadi pusing sendiri akhirnya. Saya bilang Papa perlu dapatkan dari firman. Kenapa? Karena kebiasaannya instan. Kalau datang ke suhunya dulu kan. Kesurupan terus. Dia bisa ngomong kan langsung. Oh begini, oh begitu. Ada jawaban langsung. Nah sekarang ini pola yang baru. Sampai hari ini papa saya sudah lahir baru berarti sudah tak terasa. Sudah 7 tahun hampir 8 tahun. Tapi terus setiap hari perlu diperbaharui pemikirannya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Jangan diam. Kalau ada kesempatan untuk kita mengikuti ibadah, baca firman, Bible study. Mari terus makan. Bukankah kita tiap hari masih harus makan? Kan gak ada yang bilang kan. Kok makan lagi? Kan kemarin udah makan. Minggu lalu udah makan. Kenapa masih terus makan? Begitu juga dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan ibadah. Kita perlu terus setiap hari. Dan yang kedua apa? Release your regret. Jangan lagi hidup di masa yang lampau Bapak Ibu. Yang sudah, ya sudah. You cannot change your past. Anda gak bisa rubah masa lalu. Tapi yang kita bisa lakukan memastikan bahwa ke depan kita akan melakukan dengan cara yang benar. Lalu gimana kalau kita salah lagi? Kita percaya kalaupun kita salah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang mengasihi dia. Waktu kita datang bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. Dosa yang kita gagal, kemudian kita bertobat. Tuhan bisa pakai kegagalan itu untuk mendatangkan berkat. Jangan menyerah Bapak Ibu. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Makanya poin yang keempat adalah kita sekarang perlu kalau sudah rilis, maka kemudian kita perlu embrace, isi dengan apa? Mindset yang baru. Mindset of hope and purpose. Sebuah cara berpikir yang penuh dengan harapan dan sebuah visi atau tujuan. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bukan hanya menjanjikan a future for us, but a bright and hopeful future. Sebuah masa depan yang pasti, yang penuh harapan. Jadi ini yang kemudian membuat kita itu jadi boleh percaya bahwa the best is yet to come, yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan kita. Filipi 3:12-14 Paulus sendiri berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tapi ini yang kulakukan, dan ini yang kita semua perlu lakukan Bapak Ibu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Sama seperti kita nyetir, sekali-sekali kita belajar dari masa lalu. Sekali-sekali lihat kaca spion. Tapi fokuslah ke depan. Supaya kita bisa sampai kepada destinasi masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah ciptakan. Efesus 4 ayat 21-24 mengingatkan kita Bapak Ibu. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus. Dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan apa katanya? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pak Akian boleh gak ke depan? Dari pagi satu-satunya ilustrasi saya yang hidup cuma yang ini. Yang lain mati semua. Maksudnya benda mati. Tenang aja Pak. Nah, firman Tuhan tadi bilang apa Bapak Ibu? Harus menanggalkan apa katanya? Manusia lama. Kalau kita ibaratkan, ini firman Tuhan yang tadi bicara. Dia harus menanggalkan. Kemana-mana dia sudah mengenakan manusia lama. Dari sejak lahir, pola pikir, negatif, trauma dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan seorang Pak Akian yang seperti itu. Lalu kemudian dia lahir baru dalam Tuhan. Apakah otomatis semua akan langsung otomatis akan berubah? Enggak. Dia perlu terus mengisi. Tapi ada satu yang penting. Dia harus menanggalkan manusia lamanya. Tapi nggak boleh hanya sampai di situ Bapak Ibu. Dia harus mengenakan apa yang baru. Saya udah ukur. Pasti pas. Dia harus mengenakan manusia barunya. Ya, kita tukeran. Maka dia sekarang jadi lebih ganteng. Apa yang saya mau bilang Bapak Ibu? Kadang-kadang kita terlalu mempertahankan yang lama tadi. Kita terlalu mempertahankan pola, cara berpikir. Lalu kita bilang, ya saya memang begini. Dari dulu saya begini. Gak mungkin saya berubah. Gak bisa. Jangan ngomongin saya. Siapa kamu? Dan lain sebagainya. Padahal itu semudah kita tanggalkan manusia lama kita. Memang dalam kenyataannya tidak semudah tadi ya. Sepertinya cuma lepas jaket, pasang lagi selesai. Tapi saya mau, ini menjadi sebuah pengingat buat kita semua. Kita hanya akan mengenakan yang baru kalau kita mau melepaskan yang lama. Hari ini tantangan saya buat Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu menanggalkan manusia lama? Kebiasaan lama, cara-cara pikir yang lama. Praktek-praktek yang lama. Dan terus semakin hari mempraktekkan apa yang baru. Yang dulu suka bentar-bentar kebun binatang disebut. Sekarang mulai nyebutnya firman Tuhan. Yang dulu apa-apa marah dulu baru mikir. Sekarang mikir dulu baru marah. Kita belajar Bapak Ibu. Dan percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia mengajar, mendidik. Nah kata firman Tuhan apa? Dia mengingatkan hal-hal yang pernah diajarkan Yesus buat kita. Coba lihat sebelah kiri kanannya Bapak Ibu. Pasti kan kurang lebih orang yang dikenal kan? Yang sebelah langsung nih ya. Terus bilang gini. Sekalipun, ikuti saya Bapak Ibu. Sekalipun kamu gak kelihatan meyakinkan. Tapi kamu harus tahu. Aku percaya. Roh Kudus dalam hidup kamu itu meyakinkan dan pasti bisa mengubahkanmu jadi luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita tukeran lagi. Thank you Pak Akian. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Akian. Bapak Ibu, saya percaya sekali bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Banyak orang tidak mau berubah. Hari ini saya berdoa lewat apa yang kita dengar lewat firman Tuhan hari ini. Kita boleh jadi orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bertobat dari apa yang dulu kita percaya sebagai kebenaran. Tapi kalau itu bukan dari firman, mari kita berserah
berbalik dari jalan kita dan izinkan Tuhan meriset dan kemudian mengisinya dengan pikiran-pikiran baru yang datangnya dari firman Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua datang kepada Tuhan Bapak Ibu.